Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifaratul Hairah, program studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin. Untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan fisiologis yang dibina oleh Ibunda Nurul Komariah Rista Andaruni, MKEP. Berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan faktor-faktor yang menentukan sirkulasi darah janin. Yang pertama ada foramen ovale. Yang kedua ada ductus arteriosus botali. Yang ketiga ada ductus venosus aranti. Yang keempat ada vena umbilicalis. Yang kelima ada arteri umbilicalis. Dan yang keenam ada plasenta. Selanjutnya, sirkulasi peredaran darah pada janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat pada tali pusat. Jumlah darah yang dialirkan melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis menuju ductus venosus, kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan. Bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior, darah yang berada di vertikal kanan masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus ileosus botali. Darah mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas dan untuk memberikan makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri yang dialirkan ke vertikal kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang miskin oksigen akan dikembalikan ke plasenta melalui vena umbilicalis dan ductus venosus. Darah mengalir ke dalam vena cava inferior masuk ke vertikal kanan, kemudian melalui arteri pulmonaris, kemudian darah yang dibersihkan dan dengan melewati pulmonaris veins dialirkan ke atrium kiri, kemudian ke vertikal kiri menuju ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Demikian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.